Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas tentang gaya hidup. Kelompok kami beranggotakan Diah Permata Anissa, Anissa Ersandra Aulia, Fadel Muhammad Afebri, dan saya sendiri Cindy Elian Putri. Thrift, garage, sale, dan sumber syarat alami. Fashion adalah benda-benda dan atribut yang dipakai manusia untuk mengidentifikasikan diri seseorang secara khusus dan kelompok sosialnya sebagai salah satu kesatuan dirinya atau pernyataan pencitraan diri dan kepribadian seseorang. Fashion, pakaian, dan busana dapat dianggap sebagai salah satu makna yang digunakan oleh kelompok sosial dalam mengkomunikasikan identitas mereka sebagai kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Dikutip dari Barnard 2009. Thrift store adalah salah satu pilihan yang banyak dipilih masyarakat. Thrift store juga bisa dikatakan sebagai sebuah lahan bisnis baru yang berkembang di kalangan generasi muda saat ini. Thrift store adalah sebuah toko atau tempat belanja baju bekas yang sudah dibersihkan dan dikemas sedemikian rupa dari segi tempat, pakaian bekas yang lebih rapi, bersih, dan berkualitas, serta memiliki keunikannya sendiri, serta masih memiliki nilai branded. Segmentasi pasar yang mereka pasarkan hingga kualitas barang yang mereka tawarkan tidak kalah dengan barang baru pada umumnya. Pakaian bekas saat ini bukan hanya komoditi yang dipandang sebelah mata saja, akan tetapi memiliki nilai tersendiri bagi penikmat. Cara kerja thrift store. Yang pertama, kompetisi donasi atau persaingan. Saat ini, banyak dari generasi muda yang mulai berburu baju bekas selain karena harganya jauh lebih murah, tapi kualitasnya juga tidak kalah jauh dibandingkan dengan yang dijual di mall. Oleh karena itu, sekarang mulai banyak toko-toko yang menjual baju thrifting sehingga barang susah untuk didapat karena persaingan yang semakin meningkat. Yang kedua, kompetisi pelanggan. Di kompetisi pelanggan inilah yang merupakan hal utama dalam pengelolaan tempat store. Karena semakin meningkatnya jumlah pelanggan, maka semakin berkurang juga jumlah produk barang bekas. Karena dengan thrifting ini dapat mengurangi jumlah sampah pakaian industri fast fashion di lingkungan. 3. Interaksi dengan sektor limbah. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa thrifting dapat mengurangi jumlah sampah pakaian. Hal ini berdampak positif bagi penyebaran limbah karena jumlah penyebaran limbah lingkungan semakin berkurang dan dengan begitu akan sedikit mempermudah pekerjaan sektor limbah untuk mengatasi masalah lingkungan. Tujuan dari thrifting yaitu menggunakan kembali suatu pakaian yang telah mengikuti komponen reuse pada hierarki sampah dalam upaya untuk memperpanjang umur pakaian dan mengurangi sampah pakaian. Dikutip dari Zamani dan kawan-kawan tahun 2017. Ini merupakan hal yang mendorong konsumen untuk menyukai kegiatan thrifting. Yang pertama yaitu kualitas. Rata-rata pakaian bekas impor masih dalam kondisi yang sangat bagus. Bahkan ada yang masih baru dan masih memiliki merek yang menempel. Biasanya merek-merek ini berasal dari luar, yang seperti Adidas, Nike, G200, dan lain-lain. Yang kedua yaitu model. Biasanya model pakaian bekas impor masih memiliki model yang terbilang baru. Yang ketiga yaitu harga. Biasanya harga pakaian bekas impor yang terbilang sangat murah, maka akan mendorong konsumen untuk membeli barang tersebut, karena kualitas yang dijual tidak kalah jauh dengan yang dijual di dalam mall. Yang keempat yaitu seru. Karena di dalam thrifting menantang kreativitas seseorang dalam menstyling dirinya sendiri. Oleh karena itu, kenapa kegiatan thrifting merupakan kegiatan yang seru. Yang kelima yaitu kesadaran sustainability, yang mana kesadaran akan masyarakat yang mulai memahami bahwa baju bekas merupakan sumber limbah dunia yang sangat besar, yang apabila dibiarkan dan tidak digunakan kembali, maka akan memperparah keadaan di lingkungan. Nah, ini adalah manfaat thrifting pada lingkungan. Yang pertama yaitu menurunkan produksi karbon. Dengan membeli barang bekas secara tidak langsung, kita ikut berkontribusi terhadap pengurangan produksi karbon di lingkungan. Karena dalam proses pembuatan pakaian sangat diperlukan banyak energi, mulai dari pengangkutan bahan mentah hingga membuang barang yang rusak. Yang kedua yaitu membantu menghemat air. Selain energi, konsumsi air untuk setiap tahap produksi pakaian juga sangat tinggi. Seperti untuk menumbuhkan 1 kg kapas membutuhkan 5.300 galon air. Sedangkan untuk pemprosesan basah dan pencetakan menggunakan 18 serta 21,6 galon untuk per pon kapas.
Yang ketiga yaitu mengurangi polusi kimia. Dalam memproduksi pakaian baru biasanya membutuhkan banyak bahan kimia seperti pestisida, pewarna pakaian, dan lain-lain, yang dimana limbahnya dapat mencemari permukaan air dan tanah di sekitar area manufaktur tersebut. Yang keempat yaitu hidup menjadi ramah lingkungan. Saat membeli barang bekas, kita secara tidak langsung mencegah barang tersebut dikirim ke tempat pembuangan sampah, serta dapat mengurangi permintaan untuk produksi pakaian. Dan tidak hanya membeli, kita juga dapat menyumbangkan pakaian yang tidak terpakai untuk membuat orang lain juga melakukan hidup yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif pada thrift. Dilansir dari berita Liputan 6, menurut Kementerian Perdagangan atau Kemenak, masyarakat tidak lagi membeli dan menggunakan produk pakaian bekas impor. Selain mengandung banyak bakteri yang merugikan bagi kesehatan, menggunakan pakaian bekas impor juga merendahkan martabat bagi bangsa. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh kementerian, bahwa pakaian bekas impor mengandung banyak bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, yang mana mengandung bakteri sampai 216 koloni per gram. Selanjutnya adalah garage sale. Garage sale pada esensinya merupakan kegiatan menjual barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dalam keadaan yang cukup baik. Berikut adalah alasan memilih garage sale sebagai peluang bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan melakukan kegiatan garage sale, maka kebutuhan sehari-hari sedikit banyaknya dapat terbantu karena bisa menghasilkan uang dari barang bekas yang tidak terpakai di rumah. Yang kedua, tidak ada ketentuan waktu. Untuk melakukan kegiatan ini tidak harus ditentukan kapan waktunya, tapi bisa dilakukan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, usaha ini tidak dapat mengganggu kegiatan perkuliahan sebagai mahasiswa. Yang ketiga, dapat menjual barang yang sudah tidak terpakai. Ini merupakan salah satu dampak positif dari kegiatan garage sale karena bisa mengurangi jumlah barang yang tidak terpakai di rumah. Dan karena kegiatan ini kita bisa mendapatkan uang. Terakhir, tidak membutuhkan banyak modal. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa garage sale ini merupakan kegiatan menjual barang bekas yang tidak terpakai. Otomatis kita sebagai mahasiswa tidak perlu mengeluarkan modal yang begitu besar, tetapi kita bisa saja mendapatkan uang dari barang bekas tersebut. Garage sale sudah menjadi gaya hidup yang biasanya dilakukan di depan rumah yang tidak memiliki pagar atau hanya memiliki halaman, di mana dilakukan secara bersamaan dalam satu deret perumahan dengan memanjang barang-barang di luar rumah untuk dijual. Contohnya seperti garage sale yang ada di Amerika. Dalam menjalankan usaha garage sale, kita harus melakukan beberapa strategi. Yang pertama, menentukan pasar yang akan dituju. Dengan kita telah mengetahui pasar tersebut, kita akan lebih mudah untuk menentukan produk, lokasi, konsep, dan media promosi dalam penjualan. Yang kedua, memperbanyak jaringan penyetok barang. Dengan memperbanyak jaringan, kita akan mudah mendapatkan barang yang bervariasi baik dari segi merek maupun harga. Yang terakhir, menerapkan konsep buy one get one free agar barang lama segera dapat terjual dan dapat diganti dengan stok barang baru. Serat alami. Serat alami adalah serat yang berasal dari tumbuhan dan hewan berbentuk seperti benang. Serat alami merupakan ilmu terbarukan dan mempunyai kekuatan yang relatif tinggi dan tidak menyebabkan iritasi kulit. Menurut Oxman dan kawan-kawan tahun 2003. Fungsi dan sifat serat alami. Fungsi serat. Yang pertama yaitu sebagai pembawa beban dalam struktur komposit 70% hingga 90%. Yang kedua, memberikan sifat kekakuan, kekuatan, dan stabilitas panas. Yang ketiga, memberikan insulasi kelistrikan atau konduktivitas pada komposit. Sifat serat sebagai berikut. Yang pertama, kuat, kaku, ringan, dan memiliki temperatur cair yang tinggi. Contoh dari serat alami yaitu salah satu tanaman yang memiliki serat yang kuat yaitu Sansevieria cylindrica. Tumbuhan ini memiliki daun yang tumbuh memanjang ke atas dan berbentuk silinder, daunnya yang kaku dan sangat tebal, serta memiliki alur hitam keabu-abuan bercampur hijau. Pemanfaatan daun Sansevieria cylindrica ini yaitu pembuatan kain, jangkar kapal, dan tali anyaman. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat
141, yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan Allah membelanjakan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.